Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar ikatan kimia. Ini bab 4 ya. Ikatan kimia dibagi 3, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih skema mana unsur logam, mana unsur non-logam. Nah, logam itu, unsur logam itu yang warnanya ungu ya. Nih, kebanyakan ada di sebelah kiri. Nah, kemudian kalau non-logam kebalikannya, dia kebanyakan di sebelah kanan. Nah, hati-hati ya, di sini ada H sebelah kiri. Nah, dia warna pink ya, dia termasuk ke unsur non logam. Kemudian Bu, ini oranye-oranye apa nih yang tengah-tengah? Nah, ini disebut unsur yang mempunyai sifat metaloid. Artinya dia nggak termasuk logam atau non logam. Jadi bingung nih. Dia punya sifat, keduanya punya sifat logam dan sifat non logam. Jadi namain metaloid. Next. Nah, sekarang yang pertama adalah ikatan ionik. Ikatan ionik terjadi antara unsur logam dan non. Perlu diingat ya, logam dan non terjadi karena adanya gaya elektrostatik atau gaya tarik listrik. Contohnya ada di garam NaCl. Nah, Ibu punya di sini Na, konfigurasinya 281. Nah, semua unsur ini seperti golongan gas mulia yang elektron valensinya 8. Otomatis gimana biar elektron valensinya 8? Ya udah, kita lepas aja, buang ini 1 elektron. Nah, kalau dia membuang 1 elektron atau melepas 1 elektron, maka terbentuk ion positif. Berapa positifnya? Positif 1, karena yang dilepas cuma 1 elektron. Na plus, makanya ditulis Na plus. Ya, karena 1 itu tidak usah ditulis, plus aja gitu. Nah, untuk Cl dia konfigurasinya 287. Dia Cl ini merupakan non logam ya. Nah, gimana caranya biar elektron valensinya 8? Sedangkan ini elektron valensinya baru 7. Enaknya membuang 7 atau menambah 1? Lebih mudah menerima 1 elektron karena dia menerima elektronnya bertambah kan, makanya membentuk ion negatif. Negatif berapa? Negatif 1 karena yang diterima hanya 1 elektron saja. Nah, jadinya Cl min, satunya tidak usah ditulis, jadi langsung aja Cl min, gak usah Cl 1 min, gak usah. Oke, Na plus, Cl min, di sini kita lihat ya, Na plus dan Cl min. Positif dengan negatif itu saling tarik menarik. Nah, karena gaya ini nih, gaya tarik menarik ini, gaya magnet ya, kayak gaya tarik listrik itu, terjadilah suatu ikatan ionik antara Na dan Cl. Kebetulan ini Na-nya positifnya cuma 1, Cl-nya negatifnya cuma 1, jadi saling menghabiskan. Makanya jadi langsung aja tulis NaCl. Next, nah untuk tahu muatannya ini cara singkatnya ya. Kalau golongan 1A muatannya plus 1, 2A plus 2, 3A plus 3 dan seterusnya. Nah, di sini Ibu punya contoh lain. Ibu punya logam Mg. Ini termasuk unsur logam ya, adanya di golongan 2A. Nah, makanya dia kalau 2A muatannya berapa? Plus 2. Atau 2 plus sama aja ya tulisannya. Mg 2 plus. Ibu tulis kayak gitu. Kemudian Ibu punya non logam Cl. Nah, dia golongan 7A. 7A itu berarti muatannya min 1. Langsung aja tulis Cl min. Kita nikahin nih Mg 2 plus ditambah Cl min. Nah, masalahnya di sini positif negatifnya tidak saling menghabiskan. Mg punya 2 plus sedangkan Cl punya 1 min. Gimana caranya? Biar saling habis, Cl-nya dikali 2. Artinya ini kan dikali 2 ya di depannya. Cl-nya ada 2, minnya juga ada 2 gitu. Langsung aja kita tulis Mg Cl2 karena di sini Mg-nya nggak dikali ya, masih tetap 1 walaupun muatannya 2 plus. Ingat, bedain jumlah unsur sama jumlah muatan. Jadi ditulis Mg Cl2 karena Cl-nya jumlahnya ada 2. Next, contoh lainnya di sini Ibu punya Na dan S. Na ini termasuk unsur logam, dia golongan 1A, jadi muatannya plus 1. Sedangkan S dia golongan 6A, jadinya dia negatif 2 atau 2 min. Kita nikahin nih, Na plus ditambah S 2 min. Nah, mana yang harus dikali?
Karena ini muatannya beda ya. Yang satu mah 1 plus, terus S itu 2 min, tidak saling menghabiskan, harus saling menghabiskan, harus netral. Jadi yang mana yang harus dikali? Na-nya dikali 2, otomatis plusnya juga bakal dikali 2. Kita tinggal tulis Na-nya ada 2, Na2, S-nya ada 1, S namanya Na2S. Next. Nah, terakhir nih ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi antara unsur non dengan non, artinya non logam dan non logam. Nah, dia terjadi melalui penggunaan elektron bersama atau sebutannya sharing elektron. Contohnya, ini salah ya, garamnya dihapus. Contohnya itu ikatan H2, HCl, dan NH3 dan lain-lain dan kawan-kawannya ya. Nah, di sini kita bisa lihat antara H1 dengan H. H itu punya elektron 1, ya kan? Dia berikatan dengan H yang lainnya. Nah, di sini dia memakai elektron bersama nih, ada yang X, ada yang bulat kan? Ini adalah elektron-elektron yang dipakai bersama. Dia membentuk ikatan tunggal. Jadinya ikatan HH. Jadinya H-nya ada 2 kan? H2 gitu. Nah, terakhir ikatan logam. Ikatan logam adalah yang terjadi antara pasti logam dengan logam ya. Terjadi karena adanya awan atau lautan elektron. Nah, lautan elektron ini juga yang menyebabkan sifat-sifat logam, diantaranya itu berkilau atau glowing, terus mudah ditempa, dan yang terakhir pengantar panas. Ada lagi itu mudah menghantarkan listrik, salah satunya. Oke.